Halo semuanya, melanjutkan video sebelumnya, saya akan memberikan tutorial tes psikologi untuk perpanjang SIM online baik melalui presisi maupun digital Korlantas. Sebelum melanjutkan tutorialnya, jangan lupa subscribe. Oke. Langkah pertama, kita buka Google Chrome, lalu kita cari tes psikologi SIM, kita klik EPPSI SIM. Akan muncul seperti ini, kita klik mulai tes sekarang. Ini adalah tampilan dari link fc.id ya. Kemudian akan seperti ini, kita klik yang registrasi. Untuk registrasi awal, kita akan diminta untuk melakukan pengisian data seperti ini, meliputi nick, nama lengkap, tempat, jenis kelamin, dan dipastikan ya kalau nick yang akan kita tulis itu sudah benar sesuai dengan identitas kita di KTP. Kita juga akan diminta untuk memasukkan email dan kata sandi email kita karena kita nanti akan mendapatkan kode untuk verifikasi email kita. Perlu kalian ketahui kalau satu email hanya bisa digunakan untuk mendaftarkan satu akun saja untuk mendaftarkan perpanjang SIM online. Oke, jika sudah melengkapi data-data tersebut, kita akan diminta untuk melakukan foto selfie untuk perekaman data-data kita. Jika kita sudah melakukan foto selfie, maka sistem akan mengecek kebenaran data-data kita. Kemudian kita akan mendapatkan kode verifikasi melalui email yang sudah kita daftarkan tadi. Kemudian kita buka email kita untuk melihat kode verifikasinya. Kodenya berupa 6 digit angka ya. Kalau sudah verifikasi, kita login email kembali. Akan muncul tampilan seperti ini, kita klik tes psikologi SIM. Pilih icon hijau yang saya lingkari, kemudian akan muncul seperti ini, kita lengkapi saja. Untuk golongan SIM itu kita pilih sesuai apa yang akan kita perpanjang. Jika kalian mau perpanjang SIM A dan C secara bersamaan, kalian pilih saja golongan A dan C, maka kalian cukup melakukan tes psikologi satu kali untuk perpanjang 2 SIM. Di sini tertera perlindungan dari BNI, kita hilangkan centang birunya saja untuk lebih menghemat biayanya ya. Jika sudah, kita klik lanjutkan, kita akan diarahkan ke menu pembayaran, kita klik lakukan pembayaran, kemudian akan muncul virtual akun BNI, lakukan pembayaran, kemudian akan muncul virtual pembayaran kita. Kita melakukan pembayarannya sebesar Rp57.500. Jika sudah melakukan pembayaran, akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik saja tulisan yang gunakan untuk tes. Kita akan diminta untuk selfie kembali. Sebelum melakukan tes, akan muncul instruksi tes agar kalian tidak kebingungan dalam mengerjakan beberapa soal tes psikologi. Akan ada 4 tes. Yang pertama tes kognitif logika, ada 15 soal. Yang kedua tes kognitif visual, ada 15 soal. Yang ketiga tes kepribadian, ada 70 soal. Yang keempat tes kecermatan, ada 10 tabel. Yang setiap tabelnya akan ada 45 soal. Yang ada di layar ini adalah tes pertama, yaitu tes kognitif logika, ada 15 soal. Meskipun soalnya terlihat jumlahnya banyak, tapi kalian tidak perlu khawatir karena kalian cukup menjawab benar atau salah sesuai dengan jawaban kalian. Di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail banget gimana cara mengerjakan soalnya, karena sebelum kita melakukan tes, di awal kita akan diberikan tutorialnya gimana cara menjawab tes-tes tersebut ya. Jika sudah menyelesaikan tes yang pertama, kita lanjut tes yang kedua, yaitu tes kognitif visual, ada 15 soal, dan kita juga akan diberikan instruksi untuk menjawab soal-soalnya. Kita tinggal pilih benar atau salah. Perlu kalian ketahui, di setiap tes yang kita lakukan itu kita diberikan durasi waktu ya guys. Untuk melihat berapa durasinya, kita lihat garis biru di bawah tulisan tes kognitif visual itu ada garis birunya. Nah itu kalau kita perhatikan, garis birunya itu akan berjalan. Nah itu adalah durasi waktu yang diberikan kepada kita. Jika sudah selesai, kita lanjut ke tes yang ketiga, yaitu tes kepribadian. Ini ada 70 soal. Dalam tes ini meskipun terlihat soalnya banyak, yaitu 70, tapi kita santai saja karena kita cukup diminta untuk memperhatikan soalnya dan kita cukup untuk menjawab setuju dengan pernyataan tersebut atau menjawab tidak setuju dengan pernyataan tersebut.
Kita contohkan saja di layar ini ada beberapa pernyataan soal dan di bawahnya terdapat beberapa kolom yaitu STS, TS, ATS, S, dan SS. Seperti yang dijelaskan di awal tutorialnya, STS itu berarti kita sangat tidak setuju dengan pernyataan soal tersebut. Untuk TS berarti kita tidak setuju. Untuk ATS itu adalah jawaban kalau kita ragu-ragu terhadap pernyataan soal tersebut. Untuk S berarti kita setuju dengan pernyataan tersebut. Kalau untuk SS berarti kita sangat setuju. Kita kerjakan dengan santai saja, tapi juga tetap harus memperhatikan durasi waktu yang diberikan. Kalau kita sudah selesai, kita lanjut tes yang terakhir, yaitu tes kecermatan. Ada 10 tabel dan setiap tabelnya ada 45 soal. Di sini sudah diberikan instruksi sebelum mengerjakan soal-soalnya. Kalian perhatikan saja sebelum mengerjakannya. Seperti ini tampilan tes kecermatannya. Kalian kerjakan saja dengan santai, tapi juga harus memperhatikan durasi waktunya. Karena setiap tabel itu diberikan durasi waktu 3 menit. Untuk durasi pada tes kecermatan ini ada di garis kuning di bawah tulisan app.ppsi.id. Itu kan ada garis kuning. Nah, itu adalah durasi waktu kita dalam mengerjakan soalnya. Kalian kerjakan saja semua tes-tesnya. Jika sudah, kita tinggal nunggu hasil dari tes yang kita lakukan tadi. Jika sudah selesai dan kita dinyatakan lulus, maka akan muncul tampilan seperti ini. Akan ada centang hijau dan tulisan memenuhi syarat. Dan kita akan mendapatkan sertifikat lulus tes psikologi di email kita. Perlu kalian ketahui, masa berlaku tes psikologi ini adalah 6 bulan. Dan sekarang kalian sudah bisa melanjutkan proses selanjutnya untuk memperpanjang SIM online. Selamat mencoba!